Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Muamalatul Musawamah selaku dosen pengampu mata kuliah materi dan pembelajaran fikih MTS dan MA. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dimas Sastro, NIM 209, dan anggota saya Mundur Muhammad Sodikin 207 dan Iza Maulana 210. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berbentuk makalah sebagai kelompok kelompok 4 yang akan mempresentasikan yaitu makalah yang berjudul Strategi Pembelajaran Aktif di MTS dan MA. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu pembelajaran aktif, apa latar belakang yang menjadi alasan kenapa model pembelajaran aktif ini perlu dilakukan ya. Pertama itu dunia pendidikan kita itu mengalami disparitas, mengalami jarak antara dua, yaitu satu akademik standar dan performan standar, antara nilai akademi yang bagus dengan skill akademi yang bagus. Kita mempunyai dua jarak antara ini. Jadi kita bingung mau mengedepankan nilai akademik yang bagus atau skill akademik yang bagus. Skill dan nilai ini berbeda ya. Terus setelah itu kita mempunyai fakta, yaitu faktanya banyak peserta didik yang mampu menyajikan hafalan. Mereka mampu menyajikan hafalan yang bagus terhadap materi yang dikasih oleh guru. Mereka mampu melafalkannya dengan bagus, menyajikannya dengan bagus. Tetapi mereka tidak paham ketika akan ditanyakan, oh ini materinya, pengetahuan yang Anda dapat ini berguna untuk apa di masa depan, bermanfaat untuk apa di masa depan. Nah, ini mereka mendapatkan akademik standar yang bagus, mempunyai nilai yang bagus, nilai memori yang bagus, tetapi mereka ketika ditanya soal pemahaman mereka, soal apa manfaat dan gunanya, apa yang akan diterapkan, itu mereka tidak bisa. Performance standarnya mereka itu masih rata-rata. Nah, di sini hadirnya pembelajaran aktif ini mampu menghadirkan pembelajaran yang dimana siswa itu akan aktif. Ada pepatah Cina, yaitu apa yang saya dengar itu saya lupa, apa yang saya lihat itu saya ingat, dan apa yang saya lakukan itu saya paham. Nah, pembelajaran yang biasanya itu kan pembelajaran konvensional ya, pembelajaran metode ceramah, di mana siswa itu diibaratkan gelas kosong. Gelas kosong itu maksudnya siswa hanya masuk ya, terus duduk, terus gurunya berbicara, gurunya sebagai pusat atau gurunya teacher center, semua pembelajaran berpusat pada guru. Nah, itu siswa diperumpamakan gelas kosong. Nah, sedangkan setiap gelas itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang gelasnya begini, duduknya bagus, ada yang sedikit miring, ada yang malah telungkup. Nah, ada juga yang gini tapi menipu, ada yang bocor. Nah, ini jadi permasalahannya. Ada yang peserta didik pura-pura aktif tapi ternyata pasif. Setelah ditanya, ini pengetahuannya mau dibuat apa? Oh, nggak bisa. Ini. Jadi lahirlah pembelajaran aktif, di mana ini nanti pembelajarannya itu berpusat kepada peserta didik, bukan lagi kepada guru. Nah, setelah kita mengetahui apa itu alasan kenapa pembelajaran aktif ini perlu dikampanyekan ya, perlu di kampanyekan untuk digunakan, kita mempelajari langsung apa itu pengertian pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yaitu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dengan sumber belajar, dan suatu lingkungan belajar. Jadi ini ada proses interaksi ya, antara murid dengan
guru, murid dengan sumber belajar, dan tentunya itu tadi ada di dalam suatu lingkungan belajar. Nah, kegiatan tersebut merupakan upaya dari pendidik untuk membelajarkan siswa, upaya dari pendidik untuk membantu mengembangkan potensi yang ada pada siswa, baik dalam aspek perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, di sini ada berkembangnya potensi semua siswa kan beda-beda ya. Terus yang terpenting ada perubahan yang signifikan, perubahan yang ke arah lebih baik dari 3 aspek, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, pembelajaran juga dapat diartikan sebagai make a student learn, yaitu menciptakan pengalaman belajar di mana siswa akan mengalami proses belajar ini dapat melalui mengalami dan melakukan. Nah, sehingga proses tersebut siswa akan memperoleh pemahaman, pembentukan sikap, dan keterampilan serta pengetahuan. Nah, di sini adalah kuncinya aktif, yaitu itu tadi siswa itu dilakukan make student learn LEARN, make student learn. Nah, itu membelajarkan siswa untuk siswa itu dapat melalui pengalaman proses itu tadi. Mereka akan mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, mendapatkan pemahaman, pembentukan sikap, ada 4 ini. Terus jadi dalam pembelajaran ini menuntut adanya 2 komunikasi antara kedua belah pihak. Yang satu dari pihak guru sebagai pembelajar dan pendidik, yang satunya lagi pihak siswa sebagai belajar yang sedang belajar dan peserta didik. Ada pembelajaran itu ada 2 interaksi ini ya, 2 interaksi. Terus apa itu aktif? Aktif yaitu pembelajaran dibuat sedemikian rupa, direkayasa sedemikian rupa yang dapat menumbuhkan suasana yang kondusif serta mampu merangsang siswa itu untuk aktif bertanya, aktif mengemukakan pendapat. Nah, ini jadi guru itu harus dapat membuat suasana yang bagus, suasana yang kondusif yang dapat membuat siswa itu untuk aktif bertanya dan aktif mengemukakan pendapat. Ini terserah guru mau dibuat seperti apa, yang penting kondusif ya, dan mampu merangsang siswa untuk mengemukakan pendapat serta bertanya, aktif bertanya. Tidak hanya pasif diam seperti metode ceramah, tidak. Kalau metode ceramah kan diam, muridnya diam, dia hanya mendengar. Ingat pepatah tadi ya, apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat, apa yang saya lakukan saya paham. Sedangkan kita ini terlalu pembelajarannya itu pasti lebih ke mendengar. Apa yang mendengar saya lupa. Mungkin memori orang kan beda-beda ya, cuman rata-rata pasti lupa. Karena bukan lupa sih, mungkin ada yang lebih penting dari pelajaran gitu. Terus pembelajaran itu juga proses aktif siswa dalam membangun pengetahuan ya. Itu merupakan pembelajaran itu proses aktif siswa. Bukan hanya siswa itu pasif, hanya diam, mendengarkan ceramah dari guru, lama-lama ngantuk ya, begitulah. Siswa jangan dianggap seperti gelas kosong dan kita seperti teko yang tinggal mengucur-ngucur, bukan begitu. Jadi pembelajaran aktif itu adalah proses kegiatan aktif guna membangun makna, pemahaman, informasi, pengetahuan, dan pengalaman peserta didik ya. Pembangunan ini, kegiatan aktif membangun makna, pemahaman, informasi, dan pengetahuan ini melalui kondisi kelas yang direkayasa sedemikian rupa oleh guru tadi. Karena guru di sini itu
dalam model pembelajaran aktif ini guru itu sebagai fasilitator, sebagai agent yang mampu membuat suasana pembelajaran itu kondusif, yang mana suasana tersebut mampu memberikan kemudahan belajar, to facilitate of learning, memberikan kemudahan belajar kepada siswa. Bukan memberikan kemudahan maksudnya kemudahan berekspresi, bukan kemudahan seperti tugas-tugas, enggak, ini kemudahan berekspresi. Maksud saya, jadi siswa itu lebih aktif, mereka bebas mau bertanya, mau berpendapat, itu bebas, tetapi ini dalam ranah masih standar, masih ada ranahnya rata-rata, masih kondusif. Ini guru sebagai fasilitator yang menyediakan aturan-aturan seperti itu, sebagai penetralisir. Nah, makanya pada suasana pembelajaran yang kondusif tersebut, siswa tidak terbebani untuk mencari permasalahannya sendiri. Ketika guru memberikan masalah, terus itu memberikan soal, tugas, itu siswa tidak terbebani untuk secara pribadi, aduh, aku dapat tugas, aku bingung, itu tidak membebani siswa secara individu, tetapi ini itu malah membuat siswa lebih aktif. Ini dapat direalisasikan oleh siswa, diekspresikan. Mereka itu seperti kegiatan saling berdiskusi, saling berdebat, saling tukar pikiran, ya, saling berdialog. Nah, itu jadi itu pembelajaran tidak membosankan. Akan tetapi ini nanti pasti siswa akan beranggapan, wah, ini pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik. Karena ini tadi tidak hanya ketika ada masalah itu tidak dibebani kepada satu orang, karena ini tadi problem solvingnya itu kita ekspresikan melalui kegiatan berdiskusi, berdebat, bertukar pikiran, saling lempar pertanyaan, saling lempar pernyataan, terus akhirnya open minded, ya gitu. Dalam pembelajaran aktif itu juga ada 4 prinsip yang harus dipenuhi, ya. 4 prinsip tersebut bila tidak dipenuhi dalam pembelajaran ini, maka tidak akan disebut pembelajaran aktif. Apa saja 4 prinsip tersebut yang harus dipenuhi dalam model pembelajaran aktif? Yang pertama adalah pengalaman, kedua interaksi, ketiga komunikasi, keempat refleksi. Yang pertama pengalaman. Apa itu yang dimaksud pengalaman? Prinsip pengalaman dalam model pembelajaran aktif ini, yang pertama yaitu learning by doing. Semua peserta didik banyak belajar melalui perbuatan, ya, atau memanfaatkan indera secara langsung, sehingga peserta didik itu mudah untuk mengingat, mudah untuk paham, karena mereka melakukan. Nah, bentuknya itu seperti apa? Seperti peserta didik melakukan eksperimen, melakukan pengamatan, melakukan percobaan, penyelidikan, wawancara. Itu merupakan pengalaman yang akan didapatkan oleh peserta didik, yang akan dibentuk oleh peserta didik, sehingga pemahaman mereka terhadap materi itu jauh lebih baik karena ini pengalaman. Yang kedua itu interaksi. Ini baik interaksi siswa dengan siswa, atau siswa dengan guru, atau siswa dengan media pembelajaran. Nah, interaksi ini dapat mempunyai bentuk seperti diskusi, tanya jawab, saling lempar pertanyaan, dan lain-lain. Nah, dengan interaksi ini pembelajaran itu lebih hidup dan lebih menarik, ya. Karena ini nanti saling tanya lempar pertanyaan ini, guru sebagai agen fasilitator itu harus ada dan menjaga suasana belajar itu untuk kondusif. Kondusif itu yang saya maksud tetap rata-rata tetap kondusif. Boleh ramai, tapi ramai dalam ranah masih pembicaraan, masih satu bahasan, tidak kebahasan yang lain-lain, tidak, masih satu pembahasan gitu. Yang ketiga komunikasi. Komunikasi ini guru dapat dengan komunikasi ini, ya, guru dapat mengetahui sejauh mana pembangunan pemahaman makna oleh siswa terhadap materi karena komunikasi ini. Nah, jadi bentuk komunikasi ini
dapat direalisasikan oleh peserta didik seperti bentuknya mereka mengemukakan pendapat, memberikan gagasan tentang pembahasan. Oh, ini pernyataan, mereka presentasi di depan, terus juga memaparkan hasil diskusi kelompok mereka. Nah, ketika mereka memaparkan hasil diskusi, mereka mempresentasikan apa yang mereka pahami, mereka berpendapat soal permasalahan yang dikasih guru. Nah, ini nanti guru dapat mengetahui, oh, si A baru mengetahui materi pembangunan maknanya sejauh 75%. Oh, si B sejauh 70, ada yang 60, ada yang bahkan 100, yang sampai nggak mungkin sih kalau 100 mungkin dia mendekati. Nah, ini nanti guru mengetahuinya itu lewat ini komunikasi, prinsip komunikasi. Ya. Yang keempat yaitu refleksi. Apa itu refleksi? Maksudnya itu refleksi kita memikirkan kembali. Kita memikirkan apa yang kita perbuat dahulu. Nah, contohnya kita memikirkan bagaimana peran guru sebagai fasilitator di dalam kelas. Apakah kita, ya guru itu, apakah sudah sebagai fasilitator yang baik di dalam kelas? Apakah mampu menjadi agent yang baik dalam fasilitator? Apakah sudah baik dalam membangun suasana kelas yang kondusif? Apakah sudah baik? Bagaimana perlakuan guru terhadap siswa? Apakah sudah dibilang baik, cukup, ataukah kurang? Bagaimana diskusinya? Berjalan lancar, ricuh, atau menyeleweng sampai ke pembahasan kemana-mana? Bagaimana interaksinya? Bagaimana pengelolaan kelasnya? Semua itu apakah sudah efektif atau belum? Nah, refleksi ini seperti evaluasi mungkin ya. Bisa dilihat seberapa efektifnya pembelajarannya. Bisa jadi ya guru mampu menciptakan suasana yang bagus, diskusi berjalan dengan lancar, bagus, tetapi pemahaman kita sebagai guru terhadap materi itu malah masih kalah gitu, sama murid kita itu masih kalah. Nah, ini di refleksi ini kita saling mengkoreksi diri kita sendiri-sendiri gitu. Nah, sekarang kita beralih ke ciri-ciri pembelajaran aktif. Ciri-ciri pembelajaran aktif itu ada 4 ya. Yang pertama, guru itu harus mampu menjaga suasana pembelajaran tetap kondusif dan terkendali selama proses pembelajaran. Karena di sini kita menerapkan pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu sama dengan pembelajaran bebas. Bebas ini maksud saya peserta didik itu bebas memilih materi apa yang akan dipelajari. Bukan saat ini sih, milihnya mungkin saat ini tapi pakainya minggu depan. Kita itu bebas memilih apa yang akan kita pakai sesuai kebutuhan dan karakteristik kita. Kita itu siswa, kita memilih, kita bebas mau memakai materi apa, tapi tetap guru itu tetap menjadi fasilitator tadi, kondusif ya. Ingat, guru sebagai fasilitator di sini bebas tapi sebagai fasilitator, sebagai penetral, tidak terus bebas seenaknya celuak-celuakan, tidak ya. Terus yang kedua yaitu guru itu harus selalu bisa menciptakan suasana yang bisa merangsang siswa itu untuk aktif. Aktif ini memberi feedback baik ketika siswa memberikan pernyataan atau gagasan, itu guru harus aktif juga untuk memberikan feedback. Guru harus merangsang. Mungkin feedbacknya guru tidak harus all, tidak usah. Mungkin mid, setengah-setengah. Nanti pasti ada beberapa siswa yang merasa tidak cocok dengan feedback kita, terus siswa tersebut mengemukakan pendapatnya. Nah, inilah guru itu harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang dapat merangsang. Ini ciri-cirinya tadi. Terus yang ketiga, yaitu pembelajaran itu harus bervariasi. Nah, ini tadi kan pembelajaran pada prinsip mana ya? Prinsip interaksi dan komunikasi. Di sini kan terdapat beberapa bentuk ya. Bentuknya itu mulai dari
ada diskusi, ada tanya jawab, ada berdebat, ada saling lempar pertanyaan, ada saling terus mengemukakan pendapat, ada juga gurunya nanti memberikan feedback, rangsangan. Ini kan pembelajarannya bervariasi. Nah, pembelajaran bervariasi ini juga menyesuaikan materi. Ini merupakan ciri-ciri dari pembelajaran aktif, sehingga pembelajaran aktif ini tidak akan membosankan membosannya metode ceramah, tidak mengurangi, saya berbicara ini tidak mengurangi kualitasnya dari metode ceramah ya. Cuman metode ceramah itu ya ada bagusnya. Setiap metode ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman kelebihan dari pembelajaran aktif ini kan tadi bervariasi ya. Ada tanya jawab, ada berdiskusi, ada presentasi, ada berdebat, ada lempar pertanyaan, ada yang memberikan gagasan. Nah, ini banyak sekali bervariasi. Ini merupakan ciri ketiga dari pembelajaran aktif. Terus yang keempat cirinya yaitu adalah melatih kepercayaan diri peserta didik. Ya, melatih kepercayaan diri peserta didik ini melalui mengemukakan pendapat tadi, mengemukakan gagasan, pendapat. Jadi ketika peserta didik mengemukakan pendapat, ini kan benar menurut dirinya sendiri ya, karena kebenaran itu mutlak bagi diri sendiri. Kebenaran itu bersifat relatif ya. Nah, jadi mungkin bagi si A gagasan bahwa pohon itu adalah gagasan. Jadi bagi siswa gagasan si A ini adalah benar menurut dia. Belum tentu gagasan si A ini benar menurut si B, karena si B mempunyai gagasan sendiri. Nah, ketika mereka saling mengemukakan pendapat, saling berdebat, ini nanti dapat menumbuhkan, melatih kepercayaan diri mereka untuk public speaking. Nah, inilah ciri keempat dari pembelajaran aktif ini. Selanjutnya implementasi dari pembelajaran, jenis-jenis pembelajaran yang khusus Jingzhou akan dilanjutkan oleh Mas Iza Maulana, dan beberapa implementasi dari pembelajaran aktif akan dipaparkan materinya oleh Mas Muhdar. Kepada teman-teman saya persilahkan. Terima kasih.